agar kita bisa maju ke depan. Nah, ini adalah sebuah platform Prabowo Sandi ingin milenial ini menjadi entrepreneur. Kita tidak ingin mereka hanya mencari lapangan kerja, tapi mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Milenial hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. 90% dari milenial ingin kerja dengan fleksibel. Mereka tidak ingin dipatok. Mereka ingin berkreasi. Hampir 70% ingin membuka usaha sendiri. Dan ini yang menjadi salah satu peluang dan tantangan bagi kita semua. Kalau milenial di sini semangat, milenial di sini bisa mampu untuk menciptakan lokomotif untuk ekonomi kita. Siap nggak kita? Kita mau jadi pemain atau penonton? Penonton atau pemain? Indonesia, Aceh, Lok Sumawe akan masuk ke dalam 7 besar ekonomi dunia di tahun 2030. 2045 kita akan masuk ke 5 besar ekonomi terbesar di dunia. Kejayaan kita ada di tangan milenial. Kalau milenialnya semua menjadi penonton, kita tidak akan mungkin bisa menguasai ekonomi kita sendiri, tidak mungkin menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya ingatkan juga bahwa kita punya kesempatan ini. 17 April Anda akan menentukan pilihan. Saya yakin semua yang hadir di sini kita sepakat bahwa 17 April yang menjadi utama adalah persatuan kita, betul? Persatuan nomor 1, betul? Kalau presiden nomor berapa? Coba angkat tangannya presiden nomor. Presiden nomor. Presiden nomor. Ayo kita goyang 2 jari biar kita happy. Goyang sampai pagi semua. Ayo kita goyang 2 jari biar kita happy. Goyang sampai pagi. Saya dikasih tahu mualim katanya sampai jam 2 di sini. Udah jam 11 di sini masih semua semangat. Akhirnya saya ingin pastikan tadi yang tadi diangkat oleh mualim, Prabowo Sandi kita tidak akan usik, kita tidak akan obok-obok provinsi Aceh. Yang sudah menjadi kearifan Aceh kita dukung. Syariat Islam yang sudah menjadi pegangan di sini khas Aceh pasti kita pertahankan dan kita pastikan bahwa Aceh menjadi panutan bagi provinsi-provinsi yang lain, bahwa kearifan lokal bisa membawa kita insya Allah generasi ke depan berakhlakul karimah, dan kita pastikan bahwa Islam yang rahmatan lil hadir dari Aceh untuk Indonesia. Saya sampaikan dengan tegas, Prabowo Sandi tidak akan mengutak-ngutik. Kita yakin bahwa ini yang terbaik untuk masyarakat Aceh dan kita pasti akan hormati keputusan tersebut dan kita pertahankan bahwa ini adalah sebuah kearifan dan menjadi bagian daripada perjuangan kita ke depan. Saya ingin sedikit sharing. Saya dulu sebelum menjadi calon wakil presiden, saya juga pernah menjadi pengangguran. Saya pegawai yang di PHK. Tapi ternyata dengan semangat entrepreneurship, dengan semangat yang ada di sini kita semua, Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan dari saya tadinya hanya membuka usaha dengan 3 orang karyawan bisa berkembang menjadi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Saya juga ingin sampaikan, kalian juga pasti akan bisa. You can do it. Jawabannya yes we can. Siap? You can do it. Kurang kompak. You can do it. You can do it. Kalau milenial bisa, kalau milenial mau, kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mari semua sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali milenial semangat di sini. Siap untuk perubahan? Siap untuk berjuang? Are you ready? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Sandi, ya Pak Sandi, boleh samping saya dulu sebentar ya Pak. Oh, duduk dulu boleh. Sekali lagi, Lok Sumawe nomor 2 mana tangannya? Oke, baik. Sudah sembari Pak Sandi beristirahat,
Pak Sandi, kita pengen kasih challenge nih Pak untuk Silakan. untuk relawan Prabowo Sandi. Wah, pada berdiri lagi, kasihan nggak bisa nonton. Sementara, oke, duduk dulu dong, ya, duduk lagi. Pak, relawan Prabowo Sandi, Pak, Ya. siap menerima challenge. Bapak siap nggak menerima challenge dari relawan Prabowo Sandi, Pak? Dulu mungkin 3 bulan lalu di Banda Aceh juga dikasih challenge. Nah, kalau siap kita. Oke, siap. Kalau di Banda Aceh nggak salah saya challenge-nya adalah seberapa gregetnya lo. Seberapa greget, udah nggak zaman. Udah nggak zaman. Kali ini saya ada challenge yang lain, atau relawan Prabowo Sandi ada challenge yang lain. Bapak wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan, Pak. Iya. Question Oke. of life, siap Pak? Boleh. Baik. Dikasih kisi-kisi nggak? Nah, kalau kisi Boleh nggak dikasih kisi-kisi? Ya. Boleh nggak? Dikasih ya? kisi-kisi atau enggak? Baik. Nah, tuh. Menurut orang, ya, boleh tenang dulu, ya. Sebentar Pak, duduk dulu. Pak, nanti gantian Pak. Bapak akan menjadi. Iya. Pertama-tama saya tidak suka berandai-andai. Ya. Karena yang akan kita fokuskan adalah ikhtiar kita, betul? Hasilnya semua di tangan Jadi saya tidak mau berandai-andai, tapi kalau misalnya Allah tidak menakdirkan ini, saya akan tetap berjuang untuk Indonesia adil, makmur, baldatun thayyibatun warahmun. Amin. Baik. Kalau banyak yang menghina kerja Bapak, ketika nantinya insya Allah, amin ya Allah, Bapak terpilih menjadi capres Republik Indonesia atau wakil presiden Republik Indonesia, apa yang akan Bapak lakukan? Pertama, milenial saya ingin titip pesan, jangan juniper. Juniper. Tahu nggak juniper apa? Apaan? Julid, nyinyir, baper. Julid, nyinyir, baper ya Pak? Iya. Pokoknya kalau ada yang ngejulitin, ngenyinyirin, ngebaperin hasil kerja kita, boleh saja bro. Slow aja, slow, nyantai aja. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar, ya. Karena sebetulnya kerja itu kita harus niatkan sebagai ibadah. Ya. Dan hasilnya kalau masih dikritik, anggap itu mereka sayang sama kita dan ingin ada perbaikan. Jadi jangan sampai kita sakit hati, baper, apalagi kalau dinyinyirin oleh netizen. Ya. Jangan sampai kita baper. Kita anggap ini adalah vitamin buat kita kerja lebih semangat lagi. Amin. Nah, tadi Bapak mengatakan seperti itu kalau ada yang menghina Bapak, kalau Bapak terpilih menjadi capres. Kalau ada yang menghina Bapak Prabowo, Pak, ketika Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia, maka Bapak akan Semangatin beliau dan pijit dari belakang. Asik, abang lagi. Foto, tolong foto nih, abang lagi nih. Dipijitin sama capres. Wow, baik. Pak, Wahaba. Pak, Bapak suka dengan musik? Saya saya suka musik. Baik. Kalau suka dengan musik, Rhoma Irama atau Metallica? Rhoma Irama. Begadang jangan begadang. Asik. Kalau Pak, Kalau tiada lebih kencang Mas begadang Boy. boleh saja. Kalau apa Bang? Coblos nomor 2. Oke. Begadang boleh saja kalau coblos nomor. Coblos nomor. Baik. Pemimpin yang baik atau ayah yang baik? Ini nggak bisa dipisahkan karena di dalam kita adalah yang sudah menikah dan punya anak adalah ayah. Dan pemimpin yang baik itu harus menjadi ayah yang baik. Bener banget. Dan ayah yang baik harus juga menjadi pemimpin yang baik. Amin. Bener banget ya. Karena kalau kita sudah menjadi pemimpin yang baik, insya Allah kita pasti bisa menjadi ayah yang baik ya Pak. Pemimpin yang jujur atau suami yang setia?
Pemimpin yang jujur biasanya juga sangat setia. Asik, asik. Karena gini, Pak Sandi ini terkenal, iya. Tadi kita dengar salah satu manusia di Republik Indonesia yang paling banyak dimintain foto. Yang ketiga, Pak Sandi ganteng dan juga kaya pastinya ya. Pasti banyak banget wanita yang ngincar nih, Pak. Nah, godaan itu, Pak. Makanya tadi saya tanya, pemimpin yang jujur atau suami yang setia. Tapi kalau lihat dari orangnya sih setia sih sebenarnya ya. Oke, baik, amin. Setia karena istrinya galak banget. Oke, baik, Pak. Ini lebih serius nih, Pak. Keluarga, rakyat Indonesia atau ibadah? Kita harus mendahulukan ibadah. Karena keluarga rakyat Indonesia itu semua adalah bagian daripada ibadah kita. Amin. Semua kita niatin sebagai ibadah kita. Takbir! Baik, keluarga rakyat Indonesia ibadah, Bapak memilih ibadah. Harus. Keluarga, Kewajiban pertama kita Ya. kepada Yang Maha Kuasa. benar banget, Pak. Ya. Dan setelah itu didahulukan, insya Allah semua juga bisa mendapatkan perhatian yang sama. Amin. Keluarga atau rakyat Indonesia? Kalau kita fokus kepada keluarga, karena yang paling penting itu adalah orang sekitar kita. Kalau kita tidak urus orang sekitar kita, gimana kita mau ngurus rakyat Indonesia? Iya. Benar nggak? Benar banget. Ya, terakhir, Pak. Satu kata untuk kota Loksmawe, Pak. Kota Loksmawe hebat. Wow, hebat ya. Terima kasih, Pak. Boleh sekali tepuk tangan untuk Bapak Sandiaga Salahuddin Uno ya. Baik. Saya mau izin karena ini keren banget dari atas ini. Kalau boleh teman-teman duduk. Terus saya minta HP-nya dinaikin, terus Ya. dinyalain lampunya atau dihadapin ke ini karena saya mau vlog, mau masukin ke beberapa. Duduk dulu ya. Ini keren banget soalnya. Kalau nyalain HP-nya kalau bisa. Oke. Siap. Tangan dua jari. Dua. Kalau saya bilang Loksmawe hebat, gitu ya. Aduh Deo yang punya gede lagi. Oke. Yang depan duduk. Siap. Oke, saya sekarang ada di Loksmawe. Senang sekali bersama milenial malam ini, sangat semangat. Loksmawe hebat. Semua. Loksmawe hebat. Lagi. Loksmawe hebat. Lagi. Loksmawe hebat. Terima kasih malam ini. Loksmawe semakin yakin 17 April 2019 kita sambut perubahan di Indonesia. Lapangan kerja yang diciptakan, kawasan ekonomi khusus, kawasan-kawasan yang bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi kota Loksmawe dan Provinsi Aceh. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, boleh kita mulai turun, Pak. Ya, boleh turun. Oke. Bro, geser dulu bro. Ya, sekarang saya izin sebentar untuk Ya, boleh kita turun dulu, Bang. Oke. Oke, baik. ya saya. Oh, Pak Muzakir dari APSI. Selamat datang Pak Muzakir. Iya. Boleh, Ibu, ini acara belum selesai, Bu. Kita